شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Qawi Ibnu Munzir rahimahullah taala, dan kita masuk di bab yang ke-42, babun fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa. Assalamualaikum. Babu fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa. An Abi Salamah bin Abdurrahman qala marra bi Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qultu lahu kaifa sami'ta abaka yadhkuru fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa qala abi ta'altu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'di nisa'ihi faqultu ya Rasulullah ayyal masjidin alladhi ussisa 'ala taqwa qala fa akhadha kaffan min hasbaha wa daraba bil ardi thumma qala wa masjidukum hadha di masjidil madinati qala fa qultu asyhadu bi anni sami'tu abaka hakadha yadhkuru. Baik. Babun fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa. Bab masjid, pembahasan tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting karena masjid itu tidaklah dibangun kecuali di atas ketakwaan. Maka masjid yang dibangun karena golongan, karena kepentingan golongan, maka ini masjid sebagian dikatakan sebagai masjid apa? Masjid dirar. Masjid yang tujuannya adalah apa? Memecah belah kaum muslimin. An Abi Salamah ibni Abdurrahman, dari Abi Salamah ibni Abdurrahman, beliau berkata, Marabi, aku berjalan bersama dengan Abdurrahman ibni Abi Sa'id Al-Khudri, bersama dengan Abdurrahman ibni Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Beliau berkata, qultu lahu, aku bertanya kepadanya, kaifa sami'ta abaka yadhkuru fil masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa. Apakah yang engkau dengar dari bapakmu yang dia menyebutkan tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan? Hadis ini menjelaskan kepada kita diperbolehkannya bagi kita untuk menegaskan apa yang sudah kita dengarkan. Kalau kita mendengarkan suatu hadis, maka hendaknya apa? Apabila kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya, maka hendaknya kita bertanya. Contoh adalah apa? Contoh hadis hubbul watan minal iman. Hendaknya kita bertanya, hadis ini sahih atau tidak? Contoh apa? An-nadhafatu minal iman. Utlubul ilma walau bisin. Ya, atau contoh apa? Man zara qabri kazarani fi hayati. Barang siapa yang mengunjungi kuburanku, maka dia seperti apa? Berkunjung di waktu hidupku. Masya Allah. Ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang apa? Tentang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan adalah dhaif. Maka Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Abdurrahman ibni Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma tentang hadis yang didengarkan oleh bapaknya, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Maka beliau berkata, qala abi, berkata bapakku. Nah, ini yang sangat penting terkait tentang ilmu hadis, yakni berkaitan tentang penyampaian terkait tentang hadis yang kita dengarkan. Jadi kalau kita mendengarkan hadis, maka ada tariqatul ada. Ini cara menyampaikan hadis.
Beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'dhi nisaihi, di dalam rumah daripada istrinya. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul masjidaini alladhi ussisa 'ala taqwa? Manakah di antara dua masjid yang dibangun di atas ketakwaan? Ini karena ada dua masjid pada waktu itu di Madinah. Qala fa akhadha kaffan min hasba'a. Maka beliau mengambil kafan min asba'a, yakni setangkup daripada kerikil. Hasba, yakni batu-batu kecil. Kemudian fadaraba bihi al-ardha, kemudian beliau apa? Melemparkannya ke dalam ke tanah yang beliau berdiri di atasnya. Kemudian beliau berkata, huwa masjidikum hadza, ini masjid kalian yang ini. Maka masjid yang dibangun di atas ketakwaan adalah masjid yang pertama Masjidil Haram, kemudian yang kedua Masjidil Aqsa, kemudian yang ketiga Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan li Masjidil Madinati, yakni masjid yang ada di Madinah. Qala, maka beliau berkata, faqultu, aku pun berkata, asyhadu bi anni sami'tu abaka hakadha yadhkuruhu. Aku bersaksi bahwasanya demikianlah yang aku dengar dari bapakmu, sebagaimana dia telah menyebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bahas tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara faidahnya, ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya keutamaan terkait tentang Masjid Nabawi, yakni masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu hidupnya, yakni masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu hidupnya. Yani Imam An-Nawawi mengatakan hanya masjid yang pertama. Karena itu banyak para masyayikh yang mereka ngisi kajiannya di masjid yang lama. Masjid yang lama itu di mana? Yani di sekitaran, yani baina mimbari wa haudhi raudhah min riyadil jannah. Yani di antara apa mihrabku dan mimbarku ini adalah raudhah. Ini taman di antara taman-taman surga. Ini masjid yang ada apa? Ada apa, mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada mihrabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah masjid yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Bahkan beliau mengatakan di dalam syarah Sahih Muslimnya, di dalam Al-Minhaj, beliau mengatakan bukan masjid yang ditambahkan, bukan masjid yang bangunan-bangunan baru sekarang, bukan. Nah, kalau nanti Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada antum untuk bisa haji dan umrah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian antum diberikan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam raudhah, maka nanti antum akan dapati itulah masjid yang asli. Itulah masjid asli yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berbeda adalah fisiknya. Kalau dulu fisiknya bagaimana? Temboknya, mihrabnya itu dari mana? Pelepah kurma. Kemudian tiangnya dari batu-batu. Kemudian dindingnya disebutkan oleh para mu'arrikh, yakni dari pelepah batang-batang kurma yang ditegakkan. Kemudian atapnya adalah dari pelepah kurma. Sebagaimana hadis tentang apa? Hadis tentang Lailatul Qadar, yang beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di Masjidin Nabawi, kemudian beliau salat, ketika beliau mengangkat dahinya, ternyata apa? Di dahi beliau ada bekas tanah, karena ketika itu apa? Turunnya hujan di malam-malam ganjil. Dikatakan dalam Sahih Bukhari, yakni
salasata wa ishrin, yakni malam yang ke-23. Dalam riwayat yang lain malam ke-25. Dalam riwayat yang lain malam ke-27. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, taharrau fil ashril awakhiri. Carilah di 10 malam yang terakhir. Maka Lailatul Qadar ketika itu di masjid yang lama. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan masjid yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidikum hada adalah masjid yang lama, bukan masjid yang baru, bukan bangunan-bangunan yang ditambahkan yang baru. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maka kalau antum pengen dapat keutamaan Jumat itu masuk raudhahnya pagi kan. Nah, nanti antum keluar itu di bangunan yang lama. Iya, antum nanti di bangunan yang lama, nanti di situ. Kalau bisa masuknya jam berapa? Masuknya jam 3. Iya, jam 3 itu nanti antum bisa salat subuh di raudhah. Iya. Nah, salat subuh di situ nggak bakal bisa sampai salat Jumat, antum ya. Habis salat subuh langsung diusir. Rahimati billah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Akan tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan terkait tentang Masjidil Haram. Beliau mengatakan bahwasanya kalau Masjidin Nabawi adalah masjid yang lama yang dibangun oleh Nabi SAW, bukan tambahan-tambahan yang baru. Karena ada sebagian daripada para ulama mereka mengingkari yang dilakukan oleh dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah ketika mereka meluaskan Masjidin Nabawi. Contohnya Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala, beliau tidak suka ketika apa? Ketika makam Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya itu menjadi satu bagian dengan apa? Masjid. Beliau tidak suka. Beliau tidak suka. Kenapa? Ya karena sampai akhirnya apa? Jadi polemik sampai hari ini. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan terkait tentang Masjidin Nabawi, yang dimaksud dengan Masjidin Nabawi menurut beliau adalah apa? Bangunan yang lama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun tambahannya, maka ini adalah bukan yang dimaksud dengan Masjidikum Hadza. Kemudian, maka apabila kita diberikan kemudahan untuk bisa sholat, maka hendaknya kita berupaya untuk apa? Sholat di masjid yang lama. Contoh kemarin itu kalau nggak salah majlisnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, itu di depannya masjid yang lama. Jadi begitu keluar itu di depan itu nanti akan ada tempat kajian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kemudian adapun kalau Masjidil Haram, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau mengatakan kalau Masjidil Haram seluruh bangunan yang ada di Makkah. Ini mencakup seluruh Makkah. Nah, maka kalau antum salat di Makkah, di masjid-masjid di Makkah, antum mendapatkan keutamaan salat di mana? Salat di Masjidil Haram. Ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, meskipun berbeda dengan Hanabilah. Nanti kita akan bahas tentang hal tersebut. Karena anak pernah ditanya, Ustaz, sebagian daripada asatidzah ada yang berpendapat bahwasanya salat di Masjidil Haram itu maksudnya adalah apa? Salat di seluruh masjid yang ada di tanah haram. Salat di seluruh masjid yang ada di tanah haram, bukan salat di masjid yang ada bangunan Ka'bahnya, bukan. Iya, ini menurut sebagian daripada para asatidzah. Mereka ada sumbernya, nanti kita akan bahas. Tapi ini kita bahas muqaddimahnya saja, bahwasanya Al-Hafidz rahimahullah taala beliau mengatakan kalau Masjidil Haram ini keutamaannya mencakup seluruh Makkah. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan terkait tentang Masjidil Haram adalah seluruh masjid yang ada di tanah haram. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yakni tasabbut, cek dan recheck. Keutamaan apa? Cek dan recheck, verifikasi.
Jadi kalau antum menghafalkan sesuatu, maka hendaknya antum verifikasi, yakni apa? Setorkan hafalannya biar ketahuan. Ini ibu-ibunya itu putranya dipegang. Nah, putranya dipegang. Nah. Ayo monggo putranya dipegang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk verifikasi hadis yang kita hafalkan. Yani verifikasi hadis yang kita hafalkan. Atau ayat Al-Qur'an yang kita hafalkan. Tujuannya satu, agar tahu benar atau tidak hafalan kita. Karena sebagaimana hadis ini, beliau mengatakan, apakah yang kau dengar dari bapakmu tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan? Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka jangan sampai apabila kita menghafalkan sesuatu tidak kita setorkan. Khawatirnya apa? Keliru. Khawatirnya apa? Keliru. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada pembahasan tentang hadis, yakni hadis tentang yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala tentang mendatangi masjid dalam kondisi apa? Bil hudu'i was sakinah. Tapi karena harokatnya keliru, akhirnya apa? Dia bacanya bil hudu'i was sakinah. Ini dengan tenang dan membawa apa? Pisau. Ketika ditanyakan, kenapa engkau salat membawa pisau? Ada bab tentang apa? Bab keutamaan mendatangi masjid dengan apa? Bil hudu'i wasikinah. Iya, ya ini pisau. Padahal aslinya apa? Wasakinah. Tapi karena di kitabnya itu ada tambahan, akhirnya apa? Akhirnya dia salat bawa apa? Bawa pisau. Insyaallah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Maka pentingnya apa? Cek dan dicek, tasabbut. Kemudian faedah yang ketiga, sebentar. Faedah yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan 3 masjid. yakni Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidin Nabawi. Menjelaskan tentang 3 keutamaan masjid. Selain daripada itu, seluruh masjid adalah sama kecuali masjid-masjid yang di mana? Di tanah haram. Selain daripada 3 tempat ini, seluruh masjid adalah sama kecuali masjid-masjid yang di tanah haram. Contoh, kita sholat di masjid sini, kita sholat di masjid Mabes, kita sholat di Mabes, kita sholat di masjid manapun sama kecuali di masjid-masjid di tanah haram atau Masjidil Haram, Masjidin Nabawi atau Masjidil Aqsa. Kemudian faidah yang keempat, yakni keutamaan safar untuk menempuh 3 masjid. Keutamaan safar untuk menempuh 3 masjid. Sebagaimana hadis apa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah seseorang itu apa? Berpayah-payah menempuh perjalanan kecuali menuju ke 3 masjid. Tidak boleh seseorang itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpayah-payah menempuh perjalanan safar, yakni mulai dari mengumpulkan bekal, kemudian berlelah-lelah di dalam menempuh perjalanan ke sana kecuali menuju ke 3 masjid. Ini apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidin Nabawi. Maka selain daripada itu tidak boleh. Contoh, antum safar berlelah-lelah menuju ke mana? Masjid Agung Istiqlal. Ya, atau Masjid Agung Sunan Gunung Jati, atau Masjid Agung apa? Sunan Ampel, atau Masjid Mbah Mangli, atau Masjid apa? Baduraman, atau masjidnya apa? Mbah Soleh Darat.
atau seluruh masjid, maka berpayah-payah dalam menuju ke sana hukumnya adalah terlarang kecuali menuju ketiga masjid. Nah, para ulama mereka mengatakan yang satu, mereka terbagi menjadi dua pendapat secara umum. Yang pertama haram dan yang kedua apa? Makruh. Haram apabila ada wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Haram apabila ada wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh, ke Masjid Agung Demak karena apa? Sekalian ziarah. Anak belum pernah, alhamdulillah. Iya. Atau ke masjid mana? Ke masjid Sunan Gunung Jati. Oh, masjid Luar Batang. Atau masjid Mbak Priuk. Niatnya apa? Satu, ke makam mereka, maka menjadi haram. Contoh masjid apa? Masjid Raden Fathahillah di Jakarta itu ada. Ya, ini masjidnya besar, bagus. Atau Masjid Pangeran Jayakarta. Nah, yang jadi masalah kebanyakan orang ke Masjid Pangeran Jayakarta akhirnya bukan ke sana, tapi ke makam apa? Habib-habib yang ada di sekelilingnya. Antum kalau ke sana nanti antum akan dapatnya apa? Syair-syair yang pernah Anda sampaikan. Ya Rabbana ya Kudus, salim lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus, bibarokati Habibana Ali Idrus. Ini beneran. Ini anak bilang tadi apa? Rojaz syair. Ya. Belakangnya apa? Us. Ya. Masya Allah. Maka kalau ada wasilah-wasilah kesyirikan haram. Tapi kalau tidak, sebagian ulama mengatakan apa? Makruh. Sebagian mengatakan apa? Makruh. Tapi kalau ada wasilah yang haram, hukumnya adalah apa? Haram. Karena disebut sebagai apa? Syadduz zari'ah. Apalagi kalau ini apa? Tur auliya illah, masya Allah. Ya, tur auliya illah, masya Allah. Itu pasti apa? Masjid-masjid nanti. Ya. Nanti penutupan biasanya kalau sana nanti penutupannya kalau nggak di Masjid Agung apa Jawa Tengah sana, ya. Nanti pembukaannya banyak, subhanallah. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, Allah Azza wa Jalla berfirman, La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan benar-benar masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari pertama kalinya itu lebih berhak untuk ditegakkan salat di dalamnya, dimakmurkan masjidnya. Dan karena di dalamnya terdapat orang-orang yang mereka menyukai untuk mensucikan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau mengatakan, annal murada bihi Masjid Quba. Dalam surat At-Taubah ayat 108 tersebut, masjid yang dimaksud adalah apa? Masjid Quba. Maka diperbolehkan bagi kita kalau kita safar ke Madinah untuk sekalian salat di Masjid Quba. Dan Madinah, jadi Masjidin Nabawi dengan Masjid Quba itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Kalau antum naik bis itu 1 jam karena muter. Tapi kalau jalan kaki lurus. Sekarang ada apa? Sekarang ada apa? Molis. Sekarang ada molisnya. Iya, ada apa? Nyewa motor listrik. Kalau antum malas jalan ya. Kalau antum pengen dapat ganjaran jalan kaki. Paling sekitar apa? Setengah jam. Berangkat lapar, pulang lapar.
Iya. Berangkat lapar, pulang lapar. Apa bagusnya apa? Pagi atau sore ketika cuaca tidak terlalu panas. Ya, sore sekalian apa? Sekalian sholat maghrib di sana. Nah, nanti di sana antum akan dapati halaqah Al-Quran. Kemudian ada beberapa halaqah daripada kajian di Masjid Quba. Tapi yang paling dominan adalah apa? Halaqah Al-Quran di Masjid Quba. Maka kalau antum ke sana sekalian antum tahsin Al-Fatihah. Di Masjid Quba ada. Nah, kalau di Masjid Nabawi ada juga halaqah Al-Quran. Bahkan sekarang ada kajian Ustaz Dr. Ariful Bahri hafizahullah taala. Itu kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi ba'da maghrib biasanya. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, babu fadlu as-salati fi Masjidil Madinah wa Makkah. Assalamualaikum. Babu fadli salati fi Masjidil Madinah wa Makkah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan ishtakat shakwa wa qalat inna shafani Allah la ukhrijanna fa nusalliyanna fi baitil maqdis wa bara'at thumma tajahazat turidul khuruja faja'at Maimunatu zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam tusallimu 'alaiha wa akhbaratha dhalik faqalat ijlisi faquli ma sanati wa salli fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu salatun fihi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi illa masjidal Ka'bati. Masyaallah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Babun fadlus salati fi Masjidil Madinati wa Makkah. Bab keutamaan salat di Masjidil Madinah yakni Masjidil Nabawi dan Makkah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan, bahwasanya ada wanita ishtakat syakwa yang dia menceritakan. Faqalat, dan dia berkata, inna syafani Allah la akhrujanna. Bismillah. Afan, sebentar ini malah ketutup PDF-nya. Tadi ngeklik kok malah ketutup. Bahwasanya ada wanita yang dia dilanda sakit, yakni ishtakat syakwa, yang dia dilanda sakit, dan dia berkata, in syafani Allah, apabila Allah itu menyembuhkanku, la akhrujanna, maka aku benar-benar akan keluar, fa usalliyanna fi baitil maqdisi, maka aku benar-benar akan keluar untuk mengerjakan salat di Baitil Maqdis. Fa bara'at, maka beliau pun sembuh. Thumma tajahazat, kemudian dia mempersiapkan diri. Turidul khuruja, menginginkan untuk berangkat menuju Baitul Maqdis. Hadis ini menjelaskan bahwasanya diperbolehkan untuk bernazar menuju ke 3 tempat, Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Boleh untuk bernazar? Kalau saya nanti sukses, saya mau umroh, boleh. Tapi nazar ini adalah ibadahnya orang yang pelit. Salat we dadak nazar, main yang Madinah we dadak nazar. Ini ibadahnya orang yang pelit, dan jangan. Hendaknya seorang muslim itu dia jangan bernazar. Kalau bentuk tahadduts bin ni'mah boleh. Contoh antum sakit, kemudian Allah Azza wa Jalla sembuhkan antum. Ini diantara doa yang hendaknya dibaca ketika antum dilanda sakit. Ya Allah, apabila kesembuhan ini baik untukku, maka sembuhkanlah aku dengan kesembuhan yang paripurna, yang tidak ada sakit setelahnya.
Yani apabila kesembuhan itu baik untukku. Kemudian setelah itu kalau Allah sembuhkan, kemudian antum berangkat haji dan umrah, antum umrah, atau antum ke Baitul Maqdis, ini maka tidak mengapa. Ini bentuk apa? Tahadduts bin ni'mah. Boleh. Karena tidak ada yang lebih baik daripada bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat kecuali apa? Dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan kualitasnya. Tapi jangan sampai antum bilang apa? Nanti kalau saya sembuh, saya akan sholat malam terus menerus. Sholat begini tak butuh apa? Nazar, subhanallah. Maka nazar adalah apa? Ibadahnya orang-orang yang elit. Maka jangan, seorang muslim hendaknya dia jangan apa? Bernazar. Tapi kalau sudah bernazar bagaimana? Tergantung. Kalau nazarnya nazar yang haram, maka tidak boleh. Contoh apa? Kalau nanti saya sembuh, saya akan keluar copot baju. Wah, ini haram. Iya, hendaknya dia apa? Enggak, kalau nazarnya haram maka tidak. Tapi kalau nazarnya nazar yang halal, maka wajib untuk apa? Membayar kafarah. Maka kalau nazarnya nazar yang haram tidak boleh ditunaikan. Contoh tadi apa? Kalau saya nanti sembuh, saya akan apa? Lari nggak pakai baju. Wah, ini haram. Karena ada orang apa? Nanti nek mari aku gundul. Kalau nanti setelah apa cukur rambut kok kedinginan malah sakit, ini nggak boleh. Maka ibadillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau nazarnya sesuatu yang sifatnya ketaatan, maka wajib untuk ditunaikan. Nazarnya sesuatu yang sifatnya ketaatan, wajib untuk ditunaikan. Kemudian adzan isya sebentar. Faja'at Maimunata, maka datang Maimunah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusallima 'alaiha. Yani istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadanya. Fa akhbarat dzalika, dan dia mengabarkan tentang nazarnya. Faqalat, maka Maimunah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Ijlisi." Duduklah kamu. Faquli ma sana'ti, makanlah apa yang telah engkau masak. Wa shalli fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salatlah di Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatun fihi, salat di Masjidin Nabawi, afdalu min alfi salatin, lebih baik daripada 1000 salat, fima siwahu minal masajidi, daripada apa-apa selain daripada masjid ini, illa masjidal ka'bati, kecuali Masjidil Haram, masjid yang ada Ka'bahnya. Ibadillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau menjelaskan bolehnya seseorang itu apa? Memalingkan nazar dari yang sifatnya baik menuju yang lebih baik. Karena Masjidil Aqsa dengan Masjidin Nabawi lebih pahalanya lebih banyak Masjidin Nabawi. Maka daripada engkau jauh-jauh ke Masjidil Aqsa, maka salatlah kamu di sini. Salat di sini lebih baik daripada apa? Salat di masjid yang lainnya 1000 kali lipat. Padahal akhwat ini apa? Bernazar apa? Kalau aku sembuh, aku akan salat di mana? Baitul Maqdis. Maka ibadillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka boleh kalau nazar itu dikerjakan dengan yang lebih baik dan lebih apa? Mudah. Kemudian di dalamnya juga terdapat apa? Terdapat faidah bahwasanya wanita itu kalau safar hendaknya apa? Dia bersama dengan mahramnya. Berapa batasan safar? Ada yang mengatakan yaumun wa lailah, salasata ayyam. Maka para ulama menjamak antara keterangan dalam hadis-hadis menjadi berapa? 84
kilometer atau 85 kilometer kurang lebih, atau 16 farsakhan, yakni kurang lebih 16 farsakh. Ada yang mengatakan 14 farsakh. Maka kalau seorang itu safar di jarak itu wajib bersama dengan mahram. Baik. Bagaimana kalau biru umrah yang dia menerima akhwat-akhwat yang ingin umrah mandiri sendiri tanpa ada mahramnya? Sebagian ulama mengatakan boleh kalau memang dia tidak ada mahramnya. Contoh dia sudah tidak punya suami. Iya. Oh berarti dinikahin lagi. Insya Allah. Atau yang kedua, dan ini adalah sebagian daripada pendapat Syafi'iyah, bolehnya wanita berangkat haji dan umrah tanpa ada mahram dengan catatan apa? Al-amnu fit tariq, yakni jalannya apa? Aman. Dan salamatu minal fitan, selamat daripada fitnah. Maka kalau dua perkara ini terpenuhi dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Tapi tadi pendapat yang paling kuat adalah apa? Wanita itu tetap bersama dengan mahramnya. Kalau tidak bagaimana? Salatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salatnya wanita di rumahnya, salatnya wanita di kamarnya lebih baik daripada salatnya di ruang utama rumahnya. Yani salat di kamar itu lebih utama daripada salat di ruang utama rumahnya, yani di ruang tamu. Dan salatnya dia di di tempat yang memang dikhususkan untuk salat di dalam kamarnya lebih baik daripada salatnya di kamarnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan tentang apa? Salatnya wanita. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian mengatakan apa? Boleh kalau memang itu haji yang sifatnya wajib. Haji yang sifatnya apa? Wajib. Tapi Allah taala alam itu perlu perincian. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan sebagai boleh atau dikatakan sebagai tidak. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga daripada hadis ini bahwasanya setiap masjid memiliki keutamaan yang tersendiri. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Nabawi ganjarannya berapa? 1000 kali lipat dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Karena itu para ulama mereka mengatakan, apabila antum haji dan umrah, maka hendaknya apa? Jangan antum sholat di hotel, jangan antum sholat di masjid kecuali di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Yani masjid yang ada Ka'bahnya. Karena Maimunah radhiyallahu ta'ala mengatakan apa? Illa masjidal Ka'bati, kecuali masjid yang ada Ka'bahnya. Maka para ulama terkait tentang hadis ini terbagi menjadi dua. Masjidil Haram itu adalah seluruh masjid yang ada di tanah haram. Dan ini adalah pendapatnya Atha, ini adalah pendapatnya daripada tabi'in. Dan ini adalah pendapatnya apa? Hanabilah. Nah, baik. Bagaimana kalau ada musola di penginapan? Apakah dia termasuk masjid yang mendapatkan keutamaan yang lebih daripada Masjidin Nabawi? Nah, maka ini pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan seluruh masjid yang ada di tanah haram itu disebut sebagai apa? Masjidil Haram. Ini pendapat yang pertama. Ini adalah pendapatnya Atha, pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya dari kalangan para ulama. Adapun yang kedua mengatakan apa? Masjidil Haram itu adalah masjid yang ada Ka'bahnya. Dan ini adalah pendapatnya apa? Hanabilah. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin berdasarkan hadis ini. Illa masjidal Ka'bati, kecuali masjid yang ada Ka'bahnya. Maka kalau antum diberikan kemudahan untuk haji dan umrah, maka jangan antum sholat kecuali di mana? Masjid yang ada Ka'bahnya atau masjid yang Masjidin Nabawi.
Salat fardu, salat sunnah, salat sebanyak-banyaknya di sana. Kenapa? Karena salat di sana kalau di Masjidil Nabawi 1000 kali lipat, kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain. Kalau antum bukan penduduk Makkah. Kalau antum sudah jadi penduduk Makkah, maka salat di sana, salat wajib, salat sunnahnya di mana? Di rumah. Yang Nabi SAW katakan apa? Afdhalus salatir rajuli fi baitihi illal maktubata. Sebaik-baik salatnya seseorang di rumahnya kecuali salat yang wajib. Maka kalau dia menjadi penduduk Makkah, menjadi penduduk Madinah, semoga Allah berikan kemudahan, maka dia salat wajibnya di masjid, salat sunnahnya di mana? Di rumah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Silakan muadzin. Barakallahu. Asyhadu an la ilaha حي على الصلاة la haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على Haula wala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb da'watina as-salatu al-qa'imah Muhammadan rasulullah wa maqaman mahmudan alladhi Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masjidil Haram itu ada dua pendapat para ulama terkait tentangnya, yakni yang satu mengatakan seluruh masjid yang ada di tanah haram. Seluruh masjid yang ada di tanah haram. Jadi di sana itu ada dua tanah, tanah halal dan tanah haram. Kalau tanah haram itu haram dimasuki oleh orang-orang kafir. Adapun tanah halal maka diperbolehkan. Contoh antum kalau mau lihat tanah halal itu apa? Riyadh. Maka kalau antum dilihat antum akan dapati akhwat-akhwat yang tabarruj. Kalau antum dilihat antum akan dapati apa? Akhwat-akhwat tabarruj. Maka enggak heran kalau konser-konsernya di mana? Riyadh. Kenapa? Karena tanah halal. Kalau tanah haram tidak ada. Kalau ada bilang, oh lihat Saudi sekarang sudah menghalalkan musik. Ya, karena subhanallah, ini diantara bukti bahwasannya tanah yang disucikan itu tidaklah menunjukkan kesucian penduduknya. Karena itu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bitaqwallah.
Tidak ada keutamaan orang Arab atas selain Arab kecuali apa? Kecuali ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesucian tempat tidaklah mensucikan penduduknya sampai penduduknya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kesucian tempat itu mensucikan penduduknya, maka niscaya akan beriman Abu Lahab atau Bilal bin Abi Rabuh. Karena itu ahibati fillah, azza wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan Masjidil Haram, yang dimaksud dengan Masjidil Haram ini adalah apa? Masjid Al-Ka'bah. yakni masjid yang ada Ka'bahnya, itulah yang disebut sebagai apa? Masjidil Haram, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Janganlah kamu apa menyengaja menempuh perjalanan kecuali menuju ketiga masjid, yakni Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Maka yang dimaksud adalah apa? Masjid yang ada Ka'bahnya dan masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Baik. Haramain itu adalah apa? Dua tanah haram. Yani tanah haram yang pertama adalah tanah haram yang ada di Makkah, kemudian tanah haram yang kedua tanah haram yang ada di Madinah. Madinah itu juga ada tanah haram. Nah, maka dikatakan sebagai haramain, yakni dua tanah haram, yakni dua tempat yang dimuliakan, yakni Makkah dan Madinah. Seperti itu. Fadhal, sebelum kita akhiri kajian kita, barangkali ada yang bertanya, tafadhal masykur. Monggo. Monggo, silakan. Masalah kalimat Ya. itu ditanyakan kalau orang akan meninggal maksudnya itu masuk surga. Tapi kalau Muhammad akan kita itu harus memenuhi kriteria, artinya bisa masuk kalau ada gerigi kuntinya. Ini kunti yang bergerigi itu bisa masuk ke surga. Satu, itu harus punya ilmu untuk mengetahui makna dan maksud dari kalimat tauhid. Dua, meyakini dengan kalimat tauhid. Tiga, menerima dengan hati dan lisan. Insyaallah. Empat, wujud dan patuh. Insyaallah. Lima, benar dalam mengatakan yang dikatakan tidak, harus sesuai yang diyakini dalam hati. Insyaallah. Yang enam, ikhlas. Ikhlas harus ikhlas, betul-betul ikhlas tanpa dicampuri ria. Nah, Yang ketujuh, cinta kepada kalimat tauhid, artinya mencintai kalimat tauhid dan mengutamakan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. baik. Kalimat tauhid itu memiliki 7 syarat yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Masya Allah, beliau hafal, kalau antum nggak hafal. Beliau menyebutkan 7-7-nya dalam kitab yang namanya apa? Benteng Tauhid. Nah, ini adalah penafsiran daripada ayat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman yang memenuhi 7 syarat yang beliau sebutkan. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memenuhi 7 syarat yang beliau sebutkan. Kenapa? Karena iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Dan 7 syarat tadi adalah yang paling paripurna. Maka mereka yang mendapatkan keutamaan bil qauli tsabiti, dengan perkataan yang teguh. Yani diberikan kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ini mereka yang memahami tentang 7 syarat daripada kalimat tauhid. Maka ucapan la ilaha illallah yang simba-simba zaman dulu bilang apa?
Miftahul jannah la ilaha. Nah itu beliau. Nah itu. Kuncinya surga itu adalah apa? La ilaha illallah. Benar kuncinya surga, tapi harus ada apa? 7 syaratnya. Iya, sebagaimana kunci dia membutuhkan apa? Gerigi. Maka benar miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Maka mereka yang diberikan kemudahan mengucapkan la ilaha illallah adalah mereka yang terpenuhi 7 syarat ini di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Maka untuk kajian itu nanti di sini, kayaknya di sini ada kan kajian akidah yang di hari Jumat ya. Ada kajian di hari Jumat terkait tentang apa? Akidah. Dan kalau nggak salah pembahasannya juga ada tentang apa? Benteng tauhid tadi. Maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Mereka yang diberikan kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir daripada hidupnya, itu bukan mereka yang hanya sekedar hafal atau mereka yang hanya apa? Berzikir. Awang zikir la ilaha illallah kok ora oleh. Padahal zikirnya apa? Bukan la ilaha illallah tapi apa? Itu yang ketawa-tawa. Biasanya apa? Biasanya ketika yasinan, mujahadahan. Saking kencengnya la ilaha illallah sampai jadi apa? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Bukannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, enggak. Zikir pagi dan petang dia enggak baca la ilaha illallah, tapi kalau ada acara tahlilan baru dia apa? Bersemangat baca la ilaha illallah dan bahkan enggak sadar apa yang dia baca. Maka mereka yang diberikan kemudahan mengucapkan la ilaha illallah bukan mereka yang hanya berzikir saja, tidak. Tapi mereka yang diberikan kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah mereka yang terpenuhi dalam diri mereka 7 syarat ini. 7 syarat yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Maka ibadi fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ada orang yang ditalkinkan, yang diucapkan bukan apa yang ditalkinkan. Kenapa? Karena dia ketika hidup tidak mengamalkan 7 syarat ini. Ada orang ditalkinkan la ilaha illallah, dia bilang apa? Pakaian ini harganya 50.000. Yang ini ada. Bahkan ada kisah bagaimana ada orang ditalkinkan, dia malah nyanyi separuh nafasku. Malah nyanyi, subhanallah. Dan perhatikan baik-baik, kita itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan yang kita kerjakan. Maka mereka yang diberikan kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah mereka yang mengamalkannya. Mengamalkan apa? 7 syarat ini. Mereka yang mengamalkan 7 syarat ini, mereka akan diberikan kemudahan. Karena itu Allah katakan, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Kapan dimulai? Ketika dia mau menjelang meninggal dunia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya yakni la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, bagaimana dia diberikan kemudahan itu? Karena orang ini mengamalkan tauhid dalam kesehariannya. Dia beribadah karena Allah. Dia meyakini ibadah ini perintahnya dari Allah, ganjarannya dari Allah, ikhlas karena Allah, dan seterusnya daripada syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam kitab Benteng Tauhid. Karena itu ahibati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Jangan pernah meremehkan kajian yang bernama apa? Tauhid. Baik di antara kaum muslimin baru ngaji tauhid sekali, kitab-kitab kecil usul tsalatsa, qawaidul arba, udah cukup. Atau menyelesaikan apa? Kitab tauhid sudah merasa cukup. Kajian kok tauhid terus. Padahal tauhid ini adalah perkara yang sangat penting.
yang menjadi sebab Allah mengutus para rasul, menjadi sebab Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran, menjadi sebab Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia. Ini agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian mereka yang diberikan kemudahan untuk mengamalkan 7 syarat ini, mereka akan diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Ini dimaksud dengan apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Azza wa Jalla akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Yang pertama, yakni mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah menjelang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ketika ditanya oleh malaikat. Karena ada orang-orang yang mereka ketika ditanya oleh malaikat, dia jawab apa? Hahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang berkata begini dan begitu. Ketika ditanya man nabiyuka, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang berkata begini dan begitu. Kemudian ketika ditanya tentang apa agamamu, maka dia berkata, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang berkata begini dan begitu. Maka mereka yang diberikan kemudahan untuk mengucapkannya bukan mereka yang hafal. Jadi jangan kayak pertanyaan di SD dulu. Bukan ditakoni man rabbuka, Allah. Man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka, Islam. Ya kalau kita di sini mudah mengucapkan, tapi nanti di alam barzakh kita tidak akan bisa mengucapkan kecuali kita diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Monggo. Nah, fadhal. Wahid. Sebelum Rasulullah berperintah sholat, Naam. Sallallahu alaihi wasallam. bagaimana cara ibadah? Baik. Yang berdua ada rombongan, kering. Ada banyak satu perusahaan itu. Itu tanpa mahram. Bagaimana beliau? Baik. Barakallahu fikum. Ini sebagai pertanyaan terakhir, setelah ini kita salat Isya. Yang pertama tadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan perintah untuk mengerjakan salat, bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan ibadah sebagaimana beliau kerjakan di Darul Arqam. Darul Arqam mereka mengerjakan apa? Ibadah. Bagaimana bentuk ibadahnya? Salat. Bagaimana bentuk salatnya? Dijelaskan di dalam hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ruku dan beliau ditimpakan kotoran unta di depan Ka'bah. Beliau sedang salat, kemudian beliau ditimpa kotoran unta. Sebagaimana dijelaskan dalam sirah. Di antara kitab Syiar A'lamun Nubala dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibn Hisham dalam sirahnya. Yani salat. Tentang tata caranya, sebagian mengatakan sama dengan sebagaimana kita hari ini, sebagian mengatakan berbeda. Sebagian mengatakan apa? Berbeda. Dan yang menyebutkan sama berdasarkan kisah apa? Hadis Isra Mi'raj. Karena Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, aku diperintahkan untuk salat 50 kali, maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kembalilah ke Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatku dahulu tidak mampu. Maka ada yang mengatakan apa? Sama sebagaimana yang kita kerjakan. Ada yang mengatakan berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana akhwat yang mereka satu rombongan berangkat, contoh satu grup isinya apa? Akhwat semua untuk berangkat haji atau berangkat umroh. Apakah boleh? Nah, sebagian mengatakan apa? Boleh, sebagian mengatakan tidak. Pendapat yang paling kuat yang di situ dikatakan di antara Syekh bin Baz rahimahullah taala, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam fatwanya, mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena wanita itu bukan bersama-samanya, tapi apa? Mahramnya. Contoh, wanita itu kalau sendirian, dia safar, akan ada yang berani menggoda. Benar.
Tapi kalau dia ada adik laki-lakinya atau ada anak laki-laki yang masih kecil, orang itu mau menggoda berpikir. Ini diantara faedah apa? Mahram. Dan ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain, meskipun ada pendapat daripada para ulama yang membolehkan, mereka memberikan syarat. Contoh, umrohnya harus umroh yang wajib. Dan dia memang nggak ada mahram. Contoh, sudah sangat sepuh sehingga tidak mungkin menikah lagi. Atau dia memang tidak punya mahram, orang tuanya sudah meninggal, kakaknya sudah tidak ada, kemudian suaminya juga sudah meninggal, sehingga dia benar-benar tidak memiliki mahram. Maka kalau yang seperti ini diberikan uzur. Maka kaidahnya al hukmu tadurru ma'a illatih. Hukum itu berjalan bersama dengan illah, masalah yang menyertainya. Maka satu rombongan itu berbeda-beda. Ada yang dia punya suami, suaminya ditinggalkan. Maka ini yang dikatakan oleh Syekh, bahwasanya kalau wanita bersama-sama itu tidaklah menghalalkan mereka untuk safar sampai mereka bersama dengan mahram-mahramnya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penduduknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keadaan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka daripada penasihat-penasihat yang rusak agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dan kepada pemimpin-pemimpin kita hidayah dan taufiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dan hati-hati saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita dan negeri saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita dan negeri-negeri saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya mulia dan sifat-sifatnya yang utama memperbaiki daripada sisa akhir umur kita. Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita taufik wassadad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah, dan Allah hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.